Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Dapur Queen Seca. Di sini saya akan membagikan aneka resep masakan, minuman, dan kue. Yuk sahabat, mari kita simak bersama. Oke, kali ini saya akan membuat cemilan atau kue yaitu chiffon labu kuning. Untuk bahan-bahan yang saya gunakan antara lain telur, gula pasir, susu UHT atau susu murni, labu kuning yang sudah dikukus sebelumnya, minyak goreng, perisai vanili, garam, air perasan jeruk nipis, dan tepung terigu. Hal yang pertama saya lakukan yaitu saya akan memisahkan antara putih serta kuning telurnya terlebih dahulu. Siapkan 2 tempat ya. Pecahkan cangkang telur dan kita akan pisahkan antara kuning serta putih telurnya ke dalam 2 tempat yang berbeda. Setelah kuning dan putih telurnya terpisah seperti ini, tahap berikutnya yaitu saya akan membuat adonan kuning telurnya terlebih dahulu ya. Siapkan semua bahan untuk membuat adonan kuning telurnya. Labu kuning yang tadi sudah dikukus, pisahkan dari kulitnya terlebih dahulu. Masukkan ke dalam blender karena saya akan menghaluskannya menggunakan blender. Tambahkan sebagian atau setengah dari susu UHT-nya ya, untuk membantu menghaluskan labu kuningnya. Oke, saya akan blender terlebih dahulu, dan setelah labu kuning dihaluskan dengan menggunakan blender, bisa dilihat teksturnya sangat lembut. Kemudian tuangkan ke dalam wadah yang berisi kuning telur. Tambahkan minyak goreng. Tambahkan susu UHT. Selanjutnya aduk adonan sampai semua bahan tercampur rata dan kuning telurnya benar-benar pecah ya. Tidak ada kuning telur yang menggumpal atau yang belum pecah. Tambahkan tepung terigu, sedikit garam, dan perisai vanili atau esen vanili secukupnya saja. Dan aduk kembali sampai semua tepungnya tercampur dan tidak ada tepung yang bergerindil. Oke, bisa dilihat tepung sudah tercampur menjadi satu dan hasilnya halus seperti ini ya. Tahap berikutnya saya akan membuat adonan putih telurnya terlebih dahulu. Mixer putih telur menggunakan kecepatan paling tinggi, dan setelah putih telurnya berbusa ya, seperti ini bisa dilihat. Selanjutnya tambahkan gula pasir sedikit demi sedikit. Lalu mixer kembali. Tambahkan air perasan jeruk nipis, bisa juga menggunakan cream of tartar ya untuk membuat putih telurnya lebih mengembang atau lebih naik ya. Tambahkan kembali gula pasirnya dan mixer sampai putih telur benar-benar kaku, putih, pucat, serta berjambul. Oke, putih telur sudah kaku, berjambul, dan jika dituangkan sudah tidak tumpah dari tempatnya ya. Tahap selanjutnya, campurkan adonan putih telur ke dalam adonan kuning telur dan aduk rata terlebih dahulu. Masukkan adonan putih telurnya menjadi 3 tahap ya.
Tambahkan kembali sebagian adonan putih telurnya dan aduk rata kembali. Oke, terakhir masukkan semua sisa adonan putih telur ke dalam adonan kuning telur. Aduk rata kembali sampai semua adonan putih serta kuning telurnya tercampur rata menjadi satu. Oke, adonan sudah homogen atau sudah tercampur menjadi satu. Siapkan loyang. Tidak usah diolesi dengan minyak ataupun margarin ya. Jadi hanya loyang saja dan tuangkan adonan ke dalam loyang. Saya gunakan 2 loyang agar adonannya tidak terlalu mengembang ke atas nanti saat sudah di oven. Oke ya, adonan chiffon sudah masuk semua ke dalam loyang. Selanjutnya siapkan oven dan panaskan terlebih dahulu. Setelah oven panas, masukkan adonan chiffon ke dalam oven dan panggang selama kurang lebih 45 menit. Oke, setelah kurang lebih 45 menit, buka tutup ovennya terlebih dahulu dan saya akan lakukan tes tusuk menggunakan tusuk sate ya. Oke, bisa dilihat jika sudah tidak ada adonan yang menempel pada tusuk sate, ini tandanya chiffon sudah matang. Matikan api kompornya dan keluarkan chiffon dari dalam oven. Chiffon yang sudah dikeluarkan dari dalam oven biarkan dingin terlebih dahulu pada suhu ruang. Chiffon yang sudah dingin ya, bisa dilihat seperti ini. Selanjutnya akan saya tuangkan di atas piring dengan cara dibalik seperti ini. Angkat loyangnya dan bisa dilihat, wow, hasilnya sangat cantik ya. Sangat lembut sekali permukaannya, begitu halus seperti ini. Kemudian saya akan coba memotongnya menjadi beberapa bagian. Ambil satu bagian potongan chiffonnya dan bisa dilihat sangat lentur serta lembut sekali teksturnya dan memiliki warna kuning yang asli ya, kuning dari warna labunya. Oke, bisa dilihat seperti ini teksturnya, dia sangat lembut sekali, begitu moist ya. Oke, inilah dia chiffon labu kuning yang saya buat. Teksturnya benar-benar cantik, lembut serta halus sekali permukaannya, cocok disajikan saat acara-acara tertentu ataupun juga untuk teman ngobrol atau teman nonton TV bersama dengan teh atau kopi. Chiffon labu kuning ini memiliki rasa yang enak, manis serta gurih. Kira-kira seperti ini chiffon labu kuning yang saya buat. Selamat mencoba dan terima kasih.